Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal penggunaan oli atau minyak goreng sebagai pembersih ruang bakar dengan caranya dituangkan lewat lubang oli. Entah ya mengapa kok ada langkah seperti itu, dan membersihkannya juga apa ditunggu semalaman kah atau kapan, misalnya mesin habis dipanasi terus dimasukkan minyak goreng karena tujuannya biar kerak-keraknya rontok gitu ya. Entah ya, cara ini juga tentunya cuma cocok dilakukan kalau di mobil atau di mesin motor laki yang lubang businya itu akan bisa membuat cairannya turun ke bawah. Kalau di motor matic cairannya ya dari samping, nggak bisa kena piston ruang bakarnya. Kalau yang motor bebek juga begitu. DC full juga nggak mungkin karena nanti bakal terkena water hammer ya. Jadi bisa rusak pistonnya ya kalau pistonnya tidak sedang dalam kondisi menekan sempurna. Entah ya apakah memang benar minyak goreng itu bisa membersihkan kerak. Nulis nanti coba dah yang bekas uji panggang oli itu kan ada kerak-keraknya ya. Penulis coba lumuri dengan minyak goreng, terus penulis panasi, nanti penulis lihat apa keraknya bisa hilang. Oh iya, nggak bisa ya pakai sisa hasil panggang oli, harus pakai belakangnya wajan ya, pantatnya wajan. Kalau pantatnya wajan sih penulis sudah pernah coba pakai minyak, nggak ngefek ya, nggak ngefek. Pembersihan itu cuma bisa dilakukan dua arah ya. Kalau misalnya pembakarannya itu sempurna, kalau misal pembakarannya itu mengandung zat yang namanya PEA gitu ya, jadi nggak bisa cuma sekedar dipanasi, tapi harus menjadi salah satu bagian pembakaran. Dan bahkan ya nggak butuh banyak ya untuk bisa membersihkan itu. Secara konvensional saja lah, kita lihat ramuannya Carbon Clean yang campur bensin itu berapa dosisnya, kan cuma sekian mililiter untuk tiap liternya ya. Satu botol berapa, 100-150 mililiter bisa untuk 50 liter, kan artinya dosisnya kecil sekali karena bensin itu kan ya disemprotkan nggak banyak toh ya, pasti sedikit. Tapi dengan dosis sedikit itu Carbon Clean bisa membantu membersihkan ruang bakar. Ya seperti halnya juga ketika ada yang sharing bensinnya pakai campuran margarin, bisa lebih bisa lebih bersih. Kalau nggak pakai bisa hitam-hitam, kalau pakai jadi nggak hitam walau bensinnya Pertalite atau Pertamax atau apapun lah dari Pro ya. Karena memang selama ini belum ada yang pakai margarin terus bongkar ruang piston, atau mungkin sudah ada tapi penulis sudah lupa. Soalnya sharing gitu tiap hari banyak ya, ada yang lewat lapak, ada yang lewat email, ada yang tentu lewat komen juga. Jadi kadang ya komennya juga enggak di treat yang tepat, tapi ya lagi bahas apa dia komen, oh iya mas ini pakai oli ini enak hasilnya, oh iya mas ini pakai aditif bensin ini begini hasilnya.
Baca-baca cerita gitu kadang kaget ya, karena misal kendaraan bisa 2 kali lebih irit. Ini tentu untuk mobil ya. Kalau untuk motor ya nggak sampai lah 50%. Nggak sampai 100% nggak gitu. Kalau mobil bisa terjadi. Kalau motor ya enggak. Kalau motor paling ya naik mas dari 30-an jadi 40-an atau 45 gitu. Enggak sebanyak kalau di mobil. Kalau yang soal aditif bensin lebih sedikit lagi sih testimoninya. Balik lagi ke topik. Karena pengalaman penulis seperti itu, pengalaman ya membersihkan keraknya panggang wajan itu pakai minyak goreng, pakai margarin, pakai oli, pakai oli diesel HDO. Kalau misalnya pemakaiannya cuma dipanasi terus mesin dinyalakan terus habis gitu langsung mesti dibuka terus diisi dengan oli, penulis nggak rekomendasi ya. Paling juga nggak banyak efeknya. Justru lebih banyak efeknya kalau menggunakan yang kayak itu tadi penulis sebut, aditif bensin khusus yang gunanya untuk membersihkan ruang bakar. Harus hati-hati ya, karena aditif bensin fuel treatment itu ada yang hanya untuk membersihkan injektor. Setahu penulis kalau yang hanya untuk membersihkan injektor nama aditifnya PBA. Sementara kalau untuk membersihkan ruang bakar juga namanya PEA. Jadi ya pakai aditif bensin, fuel treatment. Cari yang ada tulisannya membersihkan ruang bakar juga. Tapi ya tentu ya bensinnya juga harus yang bersih. Karena kalau ya nggak bersih ya tetap aja kotor lagi, kerak lagi. Makanya dipakai berkala ya kayak gitu. Masalahnya sih kalau pakai karbon clean itu tenaga mesin turun. Bahkan termasuk kalau pakai minyak goreng sebagai aditif bensin itu juga tenaga turun. Kalau terlalu banyak ya overdosis. Bahkan bisa misalnya digas tenaganya kedrop gitu. Itu gara-gara kebanyakan aditifnya. Kalau selama ini penulis nggak pernah ya mengalami itu kalau pakai margarin atau minyak samin saponta. Kalau mau bicara soal efek ya penambahan tenaga, membersihkan ruang bakar dan penambahan tenaga, yang paling sip itu memang margarin. Margarin sing ono rasane asin. Cuma masalahnya ya itu ya, kalau pakai margarin kita harus endapkan terpisah dulu, nggak bisa langsung. Jadi kalau mau nyampur ya kita ya harus mencampurkan margarin ke bensin dulu, ke satu botol bensin yang entah berapa liter gitu. Terus baru kita pakai. Kita endapkan, terus kita pakai. Dan jangan sampai endapannya itu ikut. Makanya kita taruh di botol lain dulu ya, habis diendapkan kita pindahkan botol lain. Tujuannya ya agar mencegah resiko endapannya itu balik ikut ke dalam mesin lagi. Pakai minyak samin cap onta efeknya nggak sebaik kalau pakai margarin, tapi enaknya itu nggak perlu mengendapkan dulu, bisa langsung dipakai karena nggak ada garamnya. Kalau nggak ada garamnya, nggak ada endapan, maka nggak resiko saluran filter jadi kebuntu jadi berkurang. Ya oleh karena itu penulis lebih sering rekomendasikan minyak samin cap onta ya, karena lebih instan ya, nggak perlu ribet-ribet nyampur dulu gitu ya, nggak perlu botol terpisah dulu. Walau penulis sekarang ya coba juga sih yang tanpa pakai bensin sama sekali, langsung campur ke itunya ya, langsung campur ke
minyak wijennya. Keunggulan margarin atau minyak samin cap onta ini sebagai aditif bensin, dosisnya 1 gram per liter ya, itu adalah tenaga nggak turun tapi malah nambah. Kalau carbon cleaner atau fuel treatment, penulis coba pernah fuel treatment Redex ya. Kalau carbon clean yang merek Honda made in Jepang, nah itu tenaga turunnya. Jadi ya percuma ruang bakar makin bersih tapi tenaga turun, karena yang dicari itu tenaga yang prima, itu yang mantep itu. Kalau saat dipakai tenaganya turun ya jadi malah nerasulo ya, orang butuhnya cuma untuk kesehatan saja. Jadi poinnya ya, kalau untuk kebersihan ruang bakar jangan pakai oli lah. Oh iya, penulis belum sebut efek samping. Oli itu ya setahu penulis kalau sampai kena dratnya busi itu jadi kayak lem. Minyak ketika kering kena panas yang luar biasa itu jadi kayak lem. Karena ya manasnya dulu kan jadi kayak gam gitu ya, dan begitu kering ya nempel jadi rapet. Bisa-bisa busi itu malah susah dilepas. Jadi jangan menggunakan oli atau minyak untuk bikin licin lubang busi ya. Dratnya jangan dikasih minyak, dikasih yang kering aja. Mungkin itu manfaatnya adalah ya kompresi mesin meningkat, karena ya olinya itu jadi lem sehingga bocoran udara dari busi itu berkurang. Tapi kelemahannya busi bisa sulit dibuka. Kalau misalnya desain businya kurang bagus gitu ya, busi itu bisa putus, bisa patah di tengah. Kalau patah ya akhirnya harus buput kan ya, itu yang bikin repot. Penulis pernah busi putus patah gitu ya, sampai akhirnya harus dibubut. Pemaneh ya wis lah, itu saja. Jadi jangan ya, nggak usah ya. Kalau pengen bersih pakai aja bensin yang bersih, Shell Super atau BP92. Kalau nggak ada ya pakai carbon clean. Kalau pengen kayak penulis ya pakai minyak samin cap onta campur minyak wijen. Penulis sekarang sudah beberapa waktu ini nggak pakai, makanya buat resep lagi ya. Buat resep lagi biar tenaga nambah. Sekarang tenaga ini kerasa nggak enak. Wis nggak pakai aditif. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.